Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saudara, saya akan membacakan ayat yang ke-16. Lalu bersaut-sautan Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-17, lalu 18 sampai dengan 20. Jadi ayat 16 saya akan bacakan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bersama-sama dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil, dan saya memberikan tema, marilah kita memberitakan Injil, sebagai respon daripada judul perikop ini, saudara. Saudara, apa itu Injil? Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang sudah percaya dan menerima Injil Yesus Kristus, maka harta, kekayaan, dan apapun tidak ada tandingannya. Bahkan nyawa sekalipun dia akan berikan untuk Tuhan. Terlebih setinggi-tingginya sekolah teologi, S1, S2, S3, tetap harus mengakui bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu, jika saudara sekolah teologi, harusnya semakin hari semakin giat untuk memberitakan Injil. Tepuk tangan, saudara. Amin. Saudara, untuk apa mendapatkan sertifikat? Jika saudara tidak mau Injil, lebih bagus bakar itu sertifikat. Tidak penting. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersyukur melalui Injil Yesus Kristus ini, kita tidak takut lagi dengan dosa dan maut, karena Yesus telah menggantikan kita ketika kita di kayu salib. Bahkan Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara, kita juga ada jaminan dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi saudara jangan takut, karena jaminan ini sangat luar biasa. Di dalam Wahyu 14 ayat 13, aku mendengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat, dan dijerilah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yes, amin. Jadi selama kita hidup, mari kita lakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, saudara. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Tuhan memberikan talenta, itu yang harus dipertanggungjawabkan, dan talenta itu harus maksimal. Amin, haleluya. Sehingga saudara tidak akan disebut sebagai hamba yang jahat dan masuk ke tempat yang paling gelap, saudara. Ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jelila mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ada tugas, saudara, selama kita hidup. Bahkan di dalam 1 Tesalonika
tinggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan saudara. Kasih Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen saudara, ayat ini sangat populer di kalangan orang Kristen. Tetapi banyak orang Kristen yang takut dan takut. Bahkan lebih takut kepada corona daripada takut kepada Tuhan. Saudara, lockdown bukan akhir segalanya. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana Petrus mati juga karena Injil. Paulus juga mati karena Injil. Bahkan Paulus katakan saudara di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 saudara, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, ada apa dengan Paulus saudara? Seakan-akan Paulus mengutuki dirinya sendiri saudara. Pernahkah saudara merenungkan kenapa sih Paulus ngomong begitu? Pasti ada pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Saudara, kalau seseorang ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka ia akan siap pergi dan melaksanakan pemberitaan Injil, karena Allah tidak mengendaki satu orang pun binasa. Tepuk tangan saudara. Tidak, saudara, jangan takut. Bahkan di judul perikop panggilan untuk ikut menderita. Saudara, pertama saya bingung, kok judul perikopnya panggilan untuk ikut menderita? Apa nggak salah nih Yesus nih saudara? Tapi memang benar saudara, Yesus katakan barang siapa mengikut aku siap menyangkal diri dan memikul salib. Memang betul. Jangan pikir yang enak-enak saja saudara. Tapi ketir-ketir memang enak ikut Yesus saudara. Amin. Ya, luar biasa saudara. Ya. Jadi kita bersyukur karena kita sudah percaya dan menerima Injil. Bagaimana? Apakah penginjilan itu perintah Tuhan? Ya, jelas. Tadi ayatnya sudah jelas saudara. Permasalahannya kewajiban atau bukan? Halo? Saudara, saya tanya pada, apakah penginjilan itu kewajiban atau bukan? Ayo, angkat tanganmu, kewajiban atau bukan? Siapa yang setuju kewajiban, angkat tanganmu. Yang setuju memberitakan Injil adalah kewajiban, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jawaban Anda salah, tepuk tangan. Karena kalau kewajiban itu agamawi, ngerti tidak ngerti lu kerjain aja. Tetapi kita bukan karena kewajiban, tapi banyak orang menafsirkan karena kewajiban apa yang gue kerjain. Kita karena percaya judul perikopnya itu perintah untuk memberitakan Injil, maka kita kerjakan. Nah, itulah kerjaanmu dan kerjaan kita. Tepuk tangan. Lihat, ladang sedang menguning dan siap untuk dituai. Mantap lah saudara. Jadi bukan berarti lockdown gak ada penginjilan, justru kesempatan, peluang yang emas. Semua orang takut. Saudara, kontra saudara ketika saya menyampaikan belum nggak tunduk pada pemerintah. Kita sebagai warga negara Indonesia, dua warga negara, tunduk pada hukum kasih. Ya, tunduk juga kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Mana yang lebih tinggi? Halo? Iya, tapi kita juga bukan mencobai Tuhan. Ya, ikutilah protokol, saudara. Saya juga nggak mau pengen cepat mati. Ya, saudara. Iya kan, saya juga masih mau Tuhan kalau boleh kasih saya umur panjang. Kalau boleh saya terus kasih kesempatan untuk menginjil, saudara. Itu penting, saudara. Karena masih saya mau supaya jiwa-jiwa banyak datang kepada Tuhan, saudara. Itu penting bagi kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Firman Tuhan, lihatlah aku mengutus kamu ke tengah-tengah seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah,
Allah karena Dia datang ke dunia menjadi manusia. Karya dan kematiannya, melalui karya dan kematiannya, kita diampuni dosanya, dijamin keselamatan dan hidup yang kekal. Dan juga, saudara, itu luar biasa. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, menunjukkan bahwa kita juga yang percaya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, dan Dia naik ke surga. Inilah sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan mandat kepada kita. Yes, amin. Dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yes. Dan kamu menjadi saksiku di mana? Terus di seluruh, terus sampai hebat. Hebatlah dikasih kuasa sampai ke seluruh dunia, ujung bumi. Dan inilah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan perempuan Samaria, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia tanggalkan tempayannya. Lalu dia pergi ke kota, dia memberitakan Injil. Padahal kalau kita pikir-pikir, amanat agung belum ada. Hebat perempuan Samaria ini. Saya yakin dan percaya, saudara lebih dari perempuan Samaria. Tepuk tangan. Hebatlah. Dan jadi Tuhan nyata kok. Ketika Dia suruh kita pergi, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi Yesus perintahkan kepada murid-muridnya supaya kau memuridkan lagi. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jadi gereja ini bukan akhir dari segalanya. Lihat di sekelilingmu, banyak jiwa yang menantikan saudara. Apalagi di sini penduduk padat, saudara. Dan janji Tuhan nyata sekali di dalam Markus 16 ayat yang ke 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya yakin di tengah-tengah keluarga kita masih ada orang yang belum percaya kepada Yesus, ya. Nah, ayat 17-nya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, mereka terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun, murid Yesus respon, pergilah memberitakan Injil, ya, ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu luar biasa dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, saya jujur aja, selama lockdown aja di Jakarta, ini bagaimana? Nggak gampang, saudara. Tepat 25 Maret nyepi, benar-benar sepi. Semua pelayanan close. Wah, apa yang saya lakukan, saudara? Saya melihat dan merenungkan firman Tuhan. Ketika Allah berfirman kepada Nuh, buatlah bahtera. Dia tidak ada satupun jendela. Hanya satu ke atas. Saya renungkan baik-baik. Ya, apa maksud lockdown ini? Supaya kita banyak waktu lebih mendekatkan diri, merenungkan firman Tuhan. Tepuk tangan. Yes. Apa maksudnya?
Barat nangis. Nggak bisa kemana-mana, nangis. Lu kan nonton film India aja loh. Harus bersyukur. Dan yang selanjutnya kita percaya ketika terjadi lockdown bahwa Ia juga memelihara kita. Dan ketika lockdown, supaya kita mengandalkan Dia, karena janjinya Ia dan amin dan kekal selama-lamanya. Tepuk tangan senang. Saudara tahu 25 Maret 2020 saya ngecek saldo tabungan saya 45.000 saja. Kalau 55 bisa kuambil 50. Itulah saudara apa yang aku lakukan. Aku temui Tuhanku Yesus Kristus yang tersembunyi itu. Pergi ke gua doa. Gak ada satupun orang yang berani ke gua doa kecuali aku. Enak lah bebas COVID. Ya. Saudara ketika itu saudara, jadi sepertinya ada jawaban. Kamu kan bukan sekali ini susah. Udah biasa kan? Kamu miskin, kamu susah, kamu menderita, udah biasa. Iya juga sih. Makanya kata teman, kamu cocok jadi pendeta orang miskin. Yes. Saudara, justru ketika lockdown ini saudara, saya mulai tulis autobiografi yang selama ini gak pernah aku pikirkan. Lalu terus berdoa puasa dan pujian penyembahan pada Tuhan. Terus pikir-pikir ya, kamu selama ini pergi keliling-keliling. Tapi lihatlah Jawa Barat, kau jarang menyentuh. Iya juga. Kemana Tuhan? Tuh Baduy. Suku Baduy animis primitif, tidak ada sekolahan. Bagaimana kau bisa menjangkau mereka? Makanya tercetuslah ide lagu Sunda. Mana musiknya? Lagu Sunda. Ayo. Mana musik multimedia. Lagu pertama mana? Ternyata lagu Sunda itu nggak gampang, saudara. Mana musiknya? Volume ditambah.
ditelepon sama kakak saya, laki-laki yang nomor laki-laki pertama. Cynthia Dija, kamu siap nggak merawat Sarmina? Hah? Sarmina itu kakak saya nomor 7, saudara. Saya ingin jelaskan Sarmina itu sejak tahun 65 tuh gila sakit jiwa. Sudah nggak salah ini. Lockdown gua aja tiap hari makan bubur dan telur aja kirim jiwa. Inilah saatnya peluang untuk melayani keluargaku yang sudah putus hubungan 29 tahun. Tak jabanin kowe. Kenapa saya langsung terima? Saudara, ketika saya mengambil keputusan terima Yesus, keluarga sudah kumpul, udah nggak usah buang waktu kita pakteni wae. Kakak saya ini tinggal di rumah ibu saya yang Cempaka Putih, dia bahas tiba-tiba dia kabur sehingga konsentrasi pengadilan bubar. Tepuk tangan. Oke deh, kita terima. Saudara, saya datang ke tempat kosan, padahal nggak boleh kosan berdua. Tapi oke lah, gimana ceritanya saudara? Kos-kosan pun udah naik lagi dari 1.900.000 jadi 2.100.000. Saya bilang nggak tahu lah, pokoknya aku berserah dan mengandalkan Tuhan. Saudara, malam itu saya berdoa, pagi-pagi saya mandiin, dari ujung rambut sampai ujung kaki luka, badannya pantas dia nggak mau terima keluargaku. Tapi aku bilang, mari, inilah Tuhan, jangan jadikan aku beban. Kalau beban aku akan bersungut-sungut, tapi kalau ini katakan tugasku untuk keluargaku, yes. Saudara, apa yang saya lakukan? Itu sakit herpes dan menular. Pantes kok gak gatal-gatal ya saudara? Ya, terus ada sakit kulit apalah. Saudara, percayalah, sekalipun itu hal yang bahaya, Tuhan akan memprotek kita. Amin. Kulit gak ada yang jaga, rumah sakit penuh dengan corona, kita gak boleh keluar, uang pun tak ada. Nah, I don't have it. Tapi saya bilang, Tuhan Yesus ini kadang-kadang lucu. Kasih ke saya itu yang sulit-sulit, ini kelas. Saudara, akhirnya apa saya lakukan? Ambil garam. Nah, garam kan anti pembusukan. Saya ingat kalau orang luka itu kasih garam isinya. Ingat, oke lah yang mandiin garam yang kasar. Mau perih ke mau enggak, saya tetap berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Hanya Kau penyembuh kakakku. Saudara, saya harus memahami 55 tahun dia sakit jiwa. Saya harus memahami pola pikir orang sakit jiwa. Waduh, gak gampang. Gak pernah ngurusin orang sakit. Sudah usia 72 tahun, saudara. Jam 2 bangun. Berapa kali ke toilet karena panas, saudara. Saya benar-benar berdoa, berlutut daster pun gak ada. Sudahlah, tak kemuli wae. Ya, saudara. Pagi-pagi saya mandiin, saya terus berdoa. Tuhan, aku percaya Kau akan menyembuhkan kakakku supaya menjadi saksi buat keluargaku. Ya, jadi itu saya berdoa sudah. Terus pagi-pagi jam 10 saya jemur. Ketika jam 10 jemur, saya ambil Alkitab, di Alkitab yang paling gede. Saya coba aja ngetes dia masih bisa baca tulis nggak ya. Coba tentang kelahiran Yesus. Jadi menurut kamu Yesus itu anak siapa? Dia bilang Yesus Kristus anak Daud. Hebat. Terus tiap pagi sudah saya bimbing dia kepada Kristus. Jadi yang mengampuni dosa Sarmina siapa? Tuhan Yesus. Yang menjalani keselamatan Sarmina siapa? Tuhan Yesus. Yang jamin hidup kekal Sarmina siapa? Tuhan Yesus. Tuh orang sinting aja bisa ngomong begitu. Saudara, habis gitu gue ngapain nih? Duit semakin gak ada. Mau usaha apa? Gue gak bisa bisnis, saudara. Tetap saya berdoa. Tiba-tiba ada seorang teman menawarkan diri, kamu mau gak jualan masker? Sinilah, modal 10.000 kamu bisa jual 12,5. Oke, 2.500 enggak apa-apa. Terus saya kirim ke teman-teman. Oh, rupanya
jadi ganti profesi. Enggak, gue profesinya hamba Tuhan. Tapi apa boleh buat gue jual masker karena gue gak ada duit. Dari mana gue mati kelaparan? Ya kan gue juga masih hebat untuk mandek, mengusahakan semua yang ada. Sudah jangan gengsi karena jualan masker sudah. Ketika saya jualan masker grup, pesen dong 50, pesen dong sekian. Ih, ternyata sampai ke Nusantara, seluruh Indonesia. Tepuk tangan sudah. Oh, kalau begitu aku pesen. Jadi saya bayarnya bagaimana? Ini nomor rekeningnya. Setelah itu, sudah, ini barangnya mau dikirim kemana? Uang aku udah masuk nggak di kamu? Udah, ya udah, nggak usah kirim lagi, tepuk tangan. Cara Tuhan tidak sama dengan caramu. Jual masker itu dari Tyson, saudara. Ternyata menjangkau seluruh Indonesia. Jadi gue dapat duit. Nah, sekarang gimana? Saudara, saya mulai jalan ke pasar. Ih, bergejolak lah supir-supir sampai meneteskan air mata. Ibu ngomong enak aja, kami dari 3 hari nggak ada uang untuk membelanja. Kami supir mau demo, lu jangan demo, demonya sama Tuhan Yesus saja, kita berdoa. Jadi supir-supir gue doain, saudara. Supir semua jangan demo. Jadi terbaik mencuri memulung kebersihan, saudara. Terus lama-lama gue mau kasih apa ya? Kami aja 3 hari nggak makan, saudara. Ibu kan dapat untung nih dari jualan masker 500.000, ya saudara. Terus tengah malam nggak bisa tidur, dibuatnya apa yang kau ingin lakukan? Kau lari sekarang jam 5 lompat pergi ke pasar. Sana nasi 1 box berapa? 9.000. Diam aja. Kenapa bu? Saya cuma punya jatah 5.000. Mari bu, yang jatah 5.000 ini ke sini. Saudara, itu nasi yang mengicilin pemulung tukang sampah pagi-pagi jam 5:30. Akhirnya itu habislah nasi bungkus, tapi Injil udah gue beritakan puas. Tepuk tangan saudara. Habis itu ngapain lagi? Terus saya sementara melayani kakak saya terus, saudara. Ya saya suruh bikin dia kata-kata, rupanya 55 tahun tidak pernah, saudara, mungkin suruh baca dan sebagainya, karena dia di panti di Cimahi, saudara. Saya tidak pernah bersama-sama dengan dia, saudara. Akhirnya saya lihat mana ya, tiba-tiba ada pelayanan ke Padalarang. Covid gini gue ke Padalarang. Terus dari Bandung, ibu, kami ada 60 orang sakit jiwa narkoba. Sekarang panti asuhan sedang kesulitan sembako. Emang lo pikir cuma lu doang gitu? Ya kan? Karena banyak orang pelit makin pelit. Yang kaya pun mikir-mikir merotek diri. Tapi aku berdoa, kalau ini kehendak Tuhan, jadilah. Sudah, pergilah ke Padalarang. Di Padalarang saya mendoakan orang yang sudah tua, tergeraklah hatinya, kamu mau kemana? Aku mau pergi ke Bandung, mau mengunjungi stres gila, ya. Akhirnya tergeraklah hatinya, dia kasih beras 150 kilo untuk orang yang begini. Tepuk tangan. Kan bukan uang saya, ya kan? Tuhan punya cara yang hebat dan luar biasa. Dari situ pergi lagi, bawa sekarang beras. Setelah saya kasih uang, amplop nggak banyak sih, dan kasih beras di foto. Duh, kok berjilbab semua? Kalau saya tahu berjilbab, saya nggak akan datang kan? Tuhan kasih nggak tahu dulu, lu nanti ada belakangan, saudara. Saya sudah berdoa, saya menginjil, ternyata lu berjilbab. Itu orang-orang cacat ganda buta. Angkanya lu nggak lihat gua. Luar biasa, saudara. Pulang ke jalan belakang, kakak saya dititipin, saudara. Jadi bukan berarti ada kakakku itu saya nggak semuanya bisa. Tuhan kasih ikut. Habis itu udah jalan terus mana lagi ke Bali. Pergilah ke Bali, saudara. Sampai sana, ternyata di sana nggak ada satupun orang pakai masker. Steril. Kitanya aja yang ketakutan bikin mau ke Bali. Nanti bagaimana? Kotor jalan enggak, steril. Karena bisa terisolasi. Jadi kalau ke sana, saudara, siap-siap jalan 14 km. Ya, tanpa lampu, tanpa listrik, tanpa handphone. Waktu saya nyampe sana keringat bercucuran, naik lagi. Ternyata aku bukan muda lagi. Mereka tidak ada sekolah, apa yang kita lakukan? Pas 17
17 Agustus ku ajaknya nyanyi Garuda Pancasila, nggak ada satu pun yang bisa. Terus beli bendera, ada 75. Ayo siapa yang bisa memindahkan bendera? Yang paling banyak memindahkan itu dapat juara. 1, 2, 3, 4 sampai 10 aja. 11-nya nggak tahu. Hari-hari nggak tahu. Tak apa lagi. Wah, ini sebenarnya tidak boleh saya mengajar, tapi kita harus cerdik seperti ular. Ya, mulai tambah-tambahan, terus ada gambar. Terus gambar, sini. Ya, setelah itu gambar gunung. Hei, kamu tahu nggak siapa yang menciptakan gunung? Nggak ada satupun yang menjawab. Yang menciptakan gunung namanya Tuhan Yesus Kristus. Giring men ke tempat yang sepi. Banyak cara, saudara. Jadi pulang, saudara. Nah itu tadi terciptalah lagu tadi. Karena saya fokus ke Jawa Barat. Ternyata lagu Sunda itu nggak gampang, saudara. Ya, jadi ada sesuatu yang Tuhan mau. Lalu bagaimana dengan Sarmina, saudara? Sarmina saya bimbing terus, saudara. Ini saya suruh bikin Sarmina ini kayaknya udah percaya nih. Jadi 16 Juli 2020 Sarmina saya baptis di Anyer. Tepuk tangan, saudara. Saya bikin mereka surat pernyataan di atas materai supaya kalau keluarga aku tahu dia menggugat. Hei, orang gila pun, orang sakit jiwa ada titik sadarnya ya. Suruh bikin surat pernyataan. Jadi lu jangan macem-macem, saudara. Ya saudara, apa yang terjadi? Sudah saudara, dari Baduy ke Pantai Carita, saya menginjilin petugas-petugas hotel, restoran, malam-malam, saudara. Iya, justru mereka sedang ketakutan datang kepada Tuhan. Dari situ, terus 2 teman saya, saudara, satu yang pemain musik, satu bawa mobil dan dia foto-foto. Kita nginep aja lah, dia hanya jantungku dak-dikduk karena uangku tinggal 550, lo enak aja nginep di hotel, gua nggak ada duit. Saudara, apa yang Tuhan perbuat? Teman saya punya hotel di Anyer, akhirnya kami gratis. Tepuk tangan. Makanya Sarmina dibawa ke Anyer, dibaptis. Justru saya mulai menginjilin suku-suku nelayan di Anyer, saudara, menikmati kan. Saudara, terus Sarmina terus diproses, tiba-tiba dapat telepon kakak saya. Kamu bisa nggak datang ke rumah? Aduh, kalau ke rumah jangan-jangan nanti Sarmina ketahuan dibaptis, gue nanti bagaimana? Allah, masa bodo amat. Kalaupun misalnya ketahuan, oke lah, bilang aja saya mau dia sembuh, saya mau dia diampuni dosanya, saya mau juga dia dapat hidup yang kekal. Tepuk tangan, saudara. Tahu siapa? Kita ketemu di jalan aja, saya bilang. Enggak, kamu harus datang ke rumah. Biasanya kalau gue ke rumah lu usir gue, tapi tiba-tiba kok suruh datang. Oke lah, ada apa? Sudah tiba-tiba istri kakak saya. Loh, kok Sarmina sembuh? 3 kali dia ngomong. Kok Sarmina sembuh? Kok bisa sembuh? Kenapa nggak dari dulu? Saya diam. Dulu Miski Marlina sakit jiwa juga, 3,5 tahun tinggal bersama saya, saudara. Selama 3,5 tahun suruh ngetik semua isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan akhirnya endingnya ketika mati pun dia bertobat dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba cerita saya nunduk lama sekali. Kenapa? Terus dia bilang, ini saya udah tua, dan ini kamu belilah rumah ibu orang tua saya, kamu siapkan uang 100 juta. Hah? Tuhan? Nggak salah nih. Tapi aku yakin dan percaya di balik semua ini kau akan bekerja. Makanya penting mengucap syukur, men. Buat bayar kosan aja gua susah, suruh bayar 100 juta sampai akhir bulan ini lagi. Nanti lihat pekerjaan Tuhan. Ya kan? Saudara, jangan mikirin gua nggak punya duit. No, kalau kehendak Tuhan aku mau. Kalau rumah itu kembali, biarlah untuk rumah pemulihan keluargaku. Tapi gue gak mau datang ke keluarga, karena kalau datang ke keluarga dia akan ambil pisau dan bunuh aku. Tapi semua keluarga aku sakit, oke, lu satu-satu datang ke sini. Ya kan? Kita cari kehendak Tuhan saja. Jadi walaupun lockdown, saudara, masih ada kesempatan emas kita untuk menyampaikan Injil, saudara. Jadi di balik lockdown supaya kita lebih dekat lagi merenungkan firman Tuhan. Kita belajar mengucap syukur dan kita harus percaya
bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita. Dan di balik itu juga supaya kita lebih mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Kita naikkan satu pujian Api Injil, musik yang kedua. Saudara, saya 1 minggu ada di sini, saudara, nginep di sini sampai tanggal 3. Ayo kita berbulan madu ya. Ya, musik. Tanggal 6 saya berangkat ke Sumatera Utara. Tanggal 3 masih di sini. Biarlah api Injil terus menyala, terus
sehingga hamba-Mu berbicara boleh terlupakan. Tapi hamba yakin dan percaya terjadi dalam setiap pribadi kami, agar kami respon untuk memberitakan Injil, karena Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau juga memberkati gereja-Mu dan jemaat-Mu. Tuhan tolong agar Engkau mencukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kami tolak segala sakit penyakit, bahkan wabah COVID Corona kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga masing-masing, memberkati usaha pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih Bapa, ajar kepada kami agar kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus, mengadakan janji-janji Tuhan untuk orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga yang akan mengajar di tempat ini, bahkan jadwal yang sudah disiapkan Tuhan Yesus juga memberkati, dan Engkau juga siapkan jiwa-jiwa untuk boleh kami layani. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang tanggal 6 Oktober akan berangkat ke Sumatera Utara. Tuhan, Engkau mengkuduskan perjalanan hamba-Mu sehingga kehendak dan penyertaan Tuhan boleh terjadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang Jawa Tengah Mangga 2 yang terkasih siap untuk melayani Tuhan? Siap untuk memenangkan jiwa? Siap ya, siap ya.